Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu sekalian? Sehat kan? Tetap semangat ya nak. Jaga kesehatan. Jangan lupa makan yang teratur, cuci tangan selalu pakai sabun dan gunakan masker kalau keluar rumah. Nah, kita ketemu lagi pada pelajaran IPS. Di mana pada pelajaran kali ini kita masih membahas masalah yang berkaitan dengan karakteristik negara-negara ASEAN. Kemarin kita sudah membahas tentang 3 negara, yaitu negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kita sudah mengetahui bahwa karakteristik negara-negara ASEAN itu terbagi menjadi 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama, secara geografis, dan yang kedua adalah secara sosial budaya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai ini masih sama, yaitu menjelaskan karakteristik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kita juga sudah membahas bagaimana terbentuknya ASEAN, negara-negara mana saja sebagai anggota aslinya atau pendiri ASEAN, dan yang kedua adalah masalah negara-negara yang menjadi anggota tambahan ASEAN, yang apabila kita lihat masuknya mereka menjadi anggota ASEAN, ini tidak sama antara satu negara dengan negara yang lain. Yang kita pelajaran berikutnya, masalah yang berkaitan dengan karakteristik negara-negara ASEAN secara geografis, yaitu adalah negara Thailand. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Batas wilayah Thailand, apabila dilihat secara geografisnya, ini sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar. Sebelah selatannya berbatasan dengan Malaysia, sebelah timurnya berbatasan dengan Kamboja, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Myanmar. Wilayah negara Thailand ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama merupakan dataran rendah di bagian tengah yang dialiri oleh Sungai Chao Phraya, yang merupakan daerah yang sangat subur. Yang kedua, daerah pegunungan, di mana di bagian utara dengan puncak tertingginya adalah Gunung Doi Intanon dengan ketinggian 2.594 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, terdapat pegunungan Kapur di bagian timurnya, dan yang keempat, terdapat semenanjung Thailand di bagian selatan yang merupakan bukit rendahan. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Sedangkan Thailand merupakan lumbung padinya Asia Tenggara, di mana penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara adalah merupakan penghasil devisa utama negara Thailand. Ini juga berasal dari industri pariwisata. Negara berikutnya yang akan kita bahas adalah negara Filipina. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Adapun batas-batas wilayahnya secara geografis adalah sebelah utara berbatasan dengan Taiwan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulu, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Negara Filipina merupakan negara kepulauan, sama halnya dengan Indonesia, dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Filipina termasuk daerah pegunungan lipatan Pasifik, sehingga banyak gunung api aktif. Gunung tertinggi di Pulau Luzon adalah Gunung Mayon dengan ketinggian 2.421 meter di atas permukaan laut. Dan di Pulau Mindanao terdapat Gunung Apo dengan ketinggian 1.954 meter di atas permukaan laut. Adapun kegiatan ekonomi penduduk di bidang pertanian, pertambangan, dan industri, di mana negara ini dijuluki juga sebagai Home of the Green Revolution atau rumah revolusi hijau, yaitu tempat untuk melakukan gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat. Adapun ekspor utamanya komponen elektronik dan semikonduktor, gas alam, minyak kelapa, dan buah-buahan.
Negara yang berikutnya adalah Brunei Darussalam. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Negara Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang terletak di Pulau Kalimantan. Batas-batas wilayah negara Brunei Darussalam secara geografis adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, barat, dan timur berbatasan dengan negara Malaysia. Negara Brunei Darussalam dibagi atas dua wilayah, yaitu pertama, wilayah barat merupakan daerah dataran rendah dengan rawa-rawa, pedalamannya sedikit berbukit-bukit. Yang kedua, wilayah timur merupakan daerah berbukit-bukit. Daerah paling tinggi ini terdapat di Gunung Pagon, sekitar ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut. Kegiatan perekonomian Brunei Darussalam sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi, sehingga negara ini dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Selain dari minyak bumi dan gas, Brunei Darussalam juga menghasilkan tekstil, makanan, minuman, dan bahan bangunan, serta dari hasil perikanan. Berikutnya kita lihat bagaimana karakteristik sosial budaya negara-negara ASEAN yang tadi sudah kita bahas tentang karakteristik geografisnya. Yang pertama, negara Thailand. Bahasa yang digunakan bahasa Thai. Terdapat tradisi minum teh. Mayoritas masyarakatnya beragama Buddha. Makanan khasnya tom yum. Yang kedua, Filipina. Masyarakatnya menggunakan bahasa Filipino dan Inggris. Mayoritas penduduknya beragama Kristen. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Yang ketiga adalah Brunei Darussalam. Mayoritas penduduknya orang Melayu dan menganut agama Islam. Masyarakatnya menggunakan bahasa Melayu dan Inggris. Dan dalam kehidupan masyarakatnya, antar lawan jenis tidak berjabat tangan. Nah, inilah yang kita bahas tentang 3 negara. Yang sudah kita bahas sebelumnya ada 3 negara, sehingga untuk karakteristik negara-negara ASEAN, kita sudah mempelajari 6 negara. Nah, untuk pelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang 4 negara lagi, sehingga ke 10 negara minggu depan sudah bisa kita bahas secara keseluruhan tentang bagaimana karakteristik geografis negara-negara ASEAN maupun sosial budayanya. Untuk tugas, nanti akan Ibu kirimkan melalui WA. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang kurang jelas dari materi Ibu sampaikan, boleh kamu tanyakan melalui WA group atau melalui classroom. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih dan semoga pembelajaran kita kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang negara-negara ASEAN. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat mengerjakan tugasnya dan kumpulkan tepat waktunya.